Diplomasi di Hudaibiyah. Setahun setelah peristiwa pengepungan Madinah, Nabi Muhammad mengumumkan kepada para sahabatnya untuk melakukan ibadah umroh. Para sahabat, terutama kaum muhajirin, menyambut baik ajakan tersebut. Ajakan Rasulullah bersifat luas. Kelompok Al-Arab, yaitu masyarakat yang hidup di kawasan pegunungan dan telah memeluk Islam, termasuk pihak yang diajak serta. Namun sebagian dari mereka enggan. Sikap ini dikarenakan masih lemahnya iman sebagaimana terekam dalam Al-Quran Surah Al-Fath ayat ke-11 dan 12. Nabi Muhammad mengajak sebanyak mungkin umat Islam di Madinah sebagai pencegahan serangan dari musyrikin Quraisy. Ahli sejarah Islam menuliskan bahwa rombongan dari Madinah tidak membawa senjata atau sengaja menyembunyikan senjata untuk tindakan antisipasi. Hari Senin di awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad berangkat dari Madinah bersama 1.500-an kaum muslimin. Rasulullah menampakkan dengan jelas bahwa perjalanan tersebut murni untuk tujuan ibadah. Sebanyak 70 ekor unta yang gemuk dan diberi kalung sebagai tanda untuk hewan kurban. Perjalanan rombongan Nabi Muhammad berhenti di Dhi Al-Halifah yang berjarak 10 km dari luar kota Madinah. Di tempat ini, Nabi Muhammad dan seluruh rombongan berikhram, mengenakan pakaian khusus untuk ibadah haji atau umroh. Seluruh rombongan dari Madinah melanjutkan perjalanan dengan mengenakan pakaian ihram. Siapapun yang melihatnya sudah jelas bahwa tujuannya adalah untuk ibadah, bukan berperang. Nabi Muhammad dan para sahabatnya berulang kali mengumandangkan Labbaik Allahumma labbaik. Sesampainya di Asfan, berjarak 80 km dari Mekah, Nabi Muhammad bertemu dengan sahabat yang bertugas sebagai informan, yaitu Bishr bin Sufyan Al-Qa'bi. Kepada Nabi Muhammad, Bishr menyampaikan bahwa kaum musyrikin telah mengetahui kedatangan umat Islam dari Madinah. Mereka menghimpun kekuatan dan akan mencegah umat Islam memasuki Mekah. Mendengar informasi tersebut, Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabatnya. Hasilnya adalah kesepakatan untuk melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Hal tersebut didasari bahwa tujuan utama adalah untuk ibadah umroh, bukan berperang. Demi menghindari serangan tidak terduga, rombongan Nabi Muhammad menempuh rute yang tidak biasa, jalur yang lebih berat dan tidak langsung menuju Mekah, hingga kemudian mereka mendekati kawasan Hudaibiyah. Qaswa, unta yang ditunggangi Nabi Muhammad, tiba-tiba berhenti di kawasan tersebut. Para sahabat yang bertanya apakah Qaswa berhenti untuk menetap di tempat tersebut, dijawab oleh Nabi Muhammad, "Tidak, dia tidak berhenti untuk menetap, tetapi yang menghalanginya adalah yang menghalangi gajah." Maksud Nabi Muhammad adalah Allah yang telah menghalangi pasukan Gajah Abrahah ketika menyerbu Mekah pada masa kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, mereka tidak meminta kepadaku sesuatu jalan yang mengandung pengagungan sesuatu yang terhormat di sisi Allah, kecuali aku berkenankan buat mereka." Rombongan Nabi Muhammad terus berjalan melewati rute yang tidak langsung menuju Mekah. Pada kawasan penghujung Hudaibiyah, rombongan Nabi Muhammad berhenti di dekat sebuah sumur dan membangun perkemahan. Sumur di Hudaibiyah tersebut ternyata airnya sangat sedikit. Banyak sahabat yang kehausan karena air yang tidak mencukupi. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad mengambil sebuah anak panah dan memerintahkan sahabatnya memasukkan anak panah itu ke dalam sumur. Seketika, air sumur tersebut melimpah ruah sehingga mencukupi kebutuhan semua anggota rombongan. Selama di Hudaibiyah, Nabi Muhammad melakukan serangkaian diplomasi untuk meyakinkan tokoh-tokoh Quraisy bahwa tidak ada kepentingan apapun selain ibadah umroh. Beberapa kali Nabi Muhammad mengirimkan utusan ke Mekah baik dari sahabat maupun kelompok netral. Meskipun tidak membuahkan hasil, Nabi Muhammad tidak berhenti mengirimkan utusan. Khurashi bin Umayyah Al-Khuzai, salah satu utusan Nabi, bahkan nyaris dibunuh jika tidak dicegah oleh Al-Ahabishi, pasukan keamanan kota Mekah. Nabi Muhammad sempat akan mengutus Umar bin Khattab.
Namun, melihat sikap Umar yang terlalu keras dan tidak memiliki pelindung, maka Nabi memutuskan mengutus sahabat lainnya, Utsman bin Affan. Tokoh-tokoh Quraisy Mekah menerima Utsman dengan cukup baik. Beliau ketika itu memiliki pelindung, yaitu Ibn bin Sa'id bin Al-Ash. Utsman bin Affan bahkan dipersilakan oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk melakukan thawaf di Ka'bah. Namun, beliau menolak karena tidak ingin mendahului Nabi Muhammad. Utsman bin Affan cukup lama berada di Mekah. Situasi tersebut memunculkan isu bahwa Utsman telah dibunuh. Merespon isu tersebut, Nabi Muhammad mengajak seluruh rombongan bersumpah menyerang Mekah hingga titik darah penghabisan. Sumpah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Fath ayat 18-19 sehingga dikenal sebagai Bai'at Al-Ridwan atau sumpah yang penuh keridhaan Allah. Sumpah tersebut sampai ke Mekah dan membuat kaum Quraisy mengizinkan Utsman bin Affan segera kembali ke Hudaybiyah. Sedangkan dari pihak musyrikin juga mengirimkan utusannya ke Hudaybiyah. Buddail bin Warqa al-Khuzai, delegasi pertama dari Mekah, mendengar langsung dari Nabi Muhammad dan melihat sendiri situasi perkemahan kaum muslim. Dia percaya memang tujuan Nabi Muhammad dan para sahabatnya murni untuk ibadah, bukan perang. Namun, para tokoh Quraisy tidak percaya apa yang disampaikan Buddail. Dia adalah anggota suku Khuza'ah yang memiliki hubungan erat dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Hubungan erat yang telah berlangsung dari leluhur mereka. Tokoh suku Thaqif, Urwah bin Mas'ud, menjadi delegasi berikutnya dari kaum musyrikin. Dia mendengar langsung dari Nabi Muhammad dan melihat sendiri situasi di perkemahan Hudaybiyah sebagaimana halnya Buddail bin Warqa al-Khuzai. Urwah yang ingin memperoleh kemajuan dalam diplomasinya mencoba menurunkan semangat kaum muslim. Dia menyampaikan bahwa pasukan Quraisy telah bersiap dalam jumlah yang sangat besar. Nabi Muhammad pun bertahan dengan pendapatnya dan tetap memperlakukan Urwah dengan terhormat. Diplomasi Urwah berujung gagal. Dia telah mengamati bagaimana Nabi Muhammad bersikap dan para sahabatnya menaruh hormat sedemikian tinggi. Kepada tokoh-tokoh Quraisy, dia menyampaikan, "Demi Allah, aku telah berkunjung ke raja-raja. Aku telah menemui Kaisar Bizantium, Kaisar Persia, dan Kaisar Negus. Sungguh, aku tidak melihat seorang penguasa yang diagungkan oleh teman-temannya sebagaimana Muhammad diagungkan." Tokoh-tokoh Quraisy masih belum menyerah. Mereka selanjutnya mengirimkan Al-Hulais bin Alqamah sebagai pimpinan delegasi. Nabi Muhammad yang melihat kedatangan Al-Hulais berkata kepada para sahabatnya, "Orang ini dari kaum yang memiliki rasa keagamaan yang baik. Giringlah unta-unta yang akan dipersembahkan agar dia melihatnya." Apa yang disampaikan Nabi Muhammad sangat tepat. Al-Hulais cukup melihat unta-unta tersebut dan tidak perlu menemui Nabi Muhammad. Dia segera kembali dan menyampaikan bahwa kaum muslim tidak datang kecuali untuk beribadah. Para pemuka Quraisy yang tidak senang dengan penyampaian Al-Hulais menjadi marah dan bahkan mengejeknya. "Duduk sajalah, kamu hanya penduduk gunung yang tidak mengerti." Al-Hulais sangat tersinggung dengan ejekan tersebut. Dia pun membalas ejekan dengan ancaman. "Hai keluarga besar Quraisy, bukan berdasar demikian kami menjalin kebersamaan dengan kalian. Apakah kalian akan menghalangi siapa yang berkunjung mengagungkan rumah Allah? Demi Allah, yang jiwa Hulais berada di dalam genggaman tangannya. Kalau kalian tidak membiarkan Muhammad melaksanakan tujuan kedatangannya, maka aku akan mengajak Al-Habsyi untuk bersatu padu mendukungnya." Para pemuka Quraisy yang meremehkan Al-Hulais itu tidak berani mendahului serangan terhadap rombongan Nabi Muhammad. Mereka khawatir dikecam oleh seluruh penduduk Arabia karena menyerang kelompok yang memiliki tujuan beribadah di Ka'bah. Posisi mereka kini sangat dilematis. Para pemuka Quraisy masih mencoba mengirimkan delegasi lanjutan yang dipimpin Muqris bin Hafs. Upaya yang kembali gagal. Kemudian, Suhail bin Amr menjadi pemimpin delegasi terakhir yang berangkat ke Hudaybiyah. Para pemuka Quraisy memberikan mandat penuh dengan syarat yang tidak boleh diabaikan.
Tahun ini Muhammad dan rombongannya tidak diizinkan memasuki Mekah dengan alasan apapun. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Diah Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.